Shalom sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Kembali dalam renungan di setiap hari Kamis. Pada hari ini kita akan belajar mengenai objektif dan subjektif. Sahabat Kristus, belajar mengolah perasaan atau pikiran objektif dan subjektif ini ternyata adalah sesuatu yang sangat penting loh. Kenapa? Karena dengan mengolah itu semua, kita memiliki kematangan, olah pikir, dan olah rasa. Bahkan oleh Tuhan Yesus ini, termasuk ajaran tingkat akhir dari sesi pemuridannya. Masih belum jelas arahnya? Baiklah, kita akan bersama-sama belajar dan mendengarkan tentang hal ini. Sahabat Kristus, dalam pendekatan ilmu komunikasi dikenal dengan istilah asosiasi dan disosiasi. Asosiasi adalah saat kita memainkan peran sebagai orang pertama. Kita langsung berhadapan dengan orang, isu, pertanyaan, atau persoalan. Ini juga yang sering orang sebut dengan pandangan yang subjektif. Sedangkan disosiasi terjadi manakala kita keluar dari peristiwa, isu, atau persoalan yang ada untuk mengambil jarak dan melihatnya sebagai orang ketiga. Kita menganalisa peristiwa, perasaan, dan pikiran yang terjadi saat itu dengan kacamata orang ketiga. Inilah yang kemudian sering disebut dengan pandangan objektif. Mana yang lebih baik atau benar? Keduanya sama-sama baik dan sama-sama benar. Sebab kedua-duanya diperlukan untuk bisa menghasilkan output kebaikan dan kebenaran yang lebih utuh. Tuhan Yesus menggunakan pendekatan ini saat ia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan para muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, inilah pendekatan disosiasi, yakni melihat sebagai orang ketiga. Sedangkan asosiasi itu nampak pada pertanyaan, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi sahabat Kristus, dengan mempergunakan kedua pendekatan tersebut, kita akan mendapati pengetahuan dan kebenaran yang lebih utuh. Kita akan mengenal sisi objektifnya sebagaimana sisi subjektifnya. Ayo, mulai sekarang mari kita belajar untuk melatih pola pikir asosiasi dan disosiasi, agar kita bisa menjadi pribadi yang makin matang dalam mengolah kehidupan. Pribadi yang bisa melihat kebenaran secara objektif, tetapi juga bisa merasakan dan mengalami kebenaran itu secara subjektif. Amin.